Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Anggorowati, kelas 04 PEP 001. Saya ditugaskan untuk membuat video. Video yang saya buat kali ini adalah tentang menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya yaitu ada debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan selalu menjadi polemik yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu saja meningkat. Masalah kebersihan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan hal kebersihan. Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik. Akibatnya, masalah diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan, dan penyakit lain yang disebabkan air dan udara. Penyakit ini sering menyerang anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Lalu, bagaimana tips yang baik dan mudah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita? Tips dan trik yang cukup mudah, tepat, dan efektif menyadarkan masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yaitu tips yang saya akan kasih untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, selalu libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kayak misalnya kita libatkan tokoh RT atau RW setempat untuk mengarahkan kita untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, sertakan para pemuda untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, perbanyak tempat sampah di lingkungan sekitar Anda. Yang kelima, pekerjakan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. Yang keenam, sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik. Yang ketujuh, pelajari teknologi pembuatan kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali untuk menjadi pupuk. Yang ke-8, ada kreatif dengan cara membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. Contoh dari pengolahan sampah plastik yang bisa dimanfaatkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pot tanaman besar, yang mana dimanfaatkan dengan sisa galon bekas yang tidak dipakai atau tidak digunakan. Banyak juga tumbuhan yang bisa digunakan sebagai media tanam tersebut. Yang terakhir, 9, yaitu ada atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti dan membersihkan lingkungan sekitar agar terbebas dari sarang penyakit dan dapat meningkatkan udara yang sejuk dan nyaman. Nah, yang selanjutnya ada terhindar dari penyakit menular. Penyakit menular dampak dari lingkungan kotor yaitu ada DBD, diare, dan tipes. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih. Hanya kerugian yang kita dapatkan jika tidak menghindari penyakit tersebut. Melakukan pencegahan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita membeli makanan atau minuman kemasan yang sudah dipakai tersebut harus kita buang di tempat yang sudah disediakan dan tidak boleh dibuang sembarangan.
Yang ketiga, ada lingkungan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk kita tempati. Ketika kita memperhatikan dan mengolah kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Orang akan memberikan penilaian terhadap diri kita jika mereka melihat tampak luar dari diri kita, seperti kawasan yang ditempati, agar orang atau tamu-tamu kita merasa enggan untuk memasuki kawasan rumah kita. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat ada meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ia menegaskan bahwa manfaat budaya bersih sebuah bangsa mencerminkan kemajuan berpikir bangsa tersebut. Sudut pandang bersih yang sederhana berasal dari rumah kita sendiri. Menjaga kebersihan yaitu sebagian dari iman. Itulah salah satu hadis yang harus dijadikan pedoman oleh umat Islam. Dengan bersih, mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Kebersihan memiliki manfaat positif bagi mereka yang menjaganya. Berikut ada 5 manfaat lingkungan yang bersih bagi masyarakat. Yang pertama, terhindar dari ancaman banjir. Banjir adalah salah satu dampak buruk dari lingkungan yang tidak bersih. Penyebab banjir yaitu karena tidak membuang sampah pada tempatnya, yang mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana. Sehingga ketika terjadi hujan, sampah tersebut akan diseret oleh air dan menutupi lubang selokan, yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan sempurna. Yang kedua, terhindar dari penyakit menular. Penyakit menular dampak lingkungan kotor yaitu ada DBD, diare, dan tipes. Nah, di samping akses air bersih yang kurang baik, kondisi kebersihan air dan lingkungan diperparah oleh kegagalan penyuluhan bagi masyarakat kelas bawah dan mereka yang tinggal di daerah kumuh untuk berperilaku bersih. Bahkan, penyediaan air minum yang bersih pun belum secara serius dijadikan prioritas pembangunan di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu. Menjaga kebersihan dapat ditempuh dengan cara mencuci tangan, mencuci alat makan, mencuci kaki, dan membersihkan lingkungan tempat tinggal dari kotoran dan sampah. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita akan menjadi lebih sehat dan kita akan lebih nyaman untuk berkarya. Sudut pandang bersih yang sederhana berasal dari lingkungan kita sendiri. Lingkungan yang bersih akan mendatangkan energi ketenangan dan kekuatan serta kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Yang terakhir ada memelihara kerukunan antar tetangga. Kerukunan antar tetangga dapat dipelihara jika kita memiliki lingkungan yang bersih. Mengapa demikian? Sebab kita ketahui bahwa dalam lingkungan yang bersih akan memberikan energi positif pada hati kita.